dapat informasi dari mana? Bener kata Mbak Tia, jangan-jangan cuma kayak seorang kita lewat aja. Ada apa sih rame-rame? Bener Mbak, saya sempat mendengar di rumah saya di sekolah Jepang sedang menyerang pada sekutu. Apakah itu benar Mbak? Saya ragu dengan pernyataan Anda. Sebaiknya ini pergi ke Sukacani saja untuk menanyakan kebenaran berita itu. Segera Mbak, siapa tahu kami tahu bahwa mereka dari Jepang. Baiklah kalau begitu, saya akan segera menemui Bu Syahrir. Ini udah sih nomornya. Bukan gitu dong, daftar warga tamu. Siapa ya? Saya Edi dan saya ada perlu dengan Bu Syahrir. Oh, itu ada orangnya. Sekarang masuk. Bu, apakah Anda sudah dengar berita kekalahan Jepang? Kalau itu tahu dari mana saya tuh? Apa mereka buat dengan sebuah berita asli seperti pada radio gampang ini? Udah tidak baik malah. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is Tapi ini benar adanya, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Pematung dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Itu benar kan? Seluruh alam tahu, Bung, jika Jepang dalam keadaan terpuruk. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah tidak tertarik lagi dengan kita ini. Kalau begitu, kita rapatkan saja dengan kawan sejawat kita, Bu. Setelah Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, hatinya bergejolak penuh semangat. Ia sadar bahwa menjadi emas untuk bangsa Indonesia telah tiba. Syahrir menyebarkan berita ini kepada teman sejawat dengan semangat penuh perjuangan yang tak terbendung. Dan akhirnya, rapat yang telah direncanakan oleh Henry dan Syahrir pada tanggal 14 Agustus 1945 pun terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Seperti yang kita telah dengar sebelum daripada bahwa Jepang telah mengalami keterpurukan. Dua kota telah hancur di tangan Amerika. Apakah berita yang Anda sampaikan itu benar adanya? Benar, kata Bung Karno. Dan jangan mudah percaya berita seperti itu. Banyak propaganda yang disebarluaskan untuk mengelabui kita. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Darwis. Sudah dari zaman kerajaan kita selalu diadu domba oleh Belanda gampang itu. Bu Syahrir mengatakan yang sebenarnya. Saya sendiri yang bersama beliau untuk mendengar berita itu di radio. Silakan sampaikan. Apakah berita itu benar apa? Atau hanya jadi bohong kita? Teman-teman sekalian, berita itu disiarkan oleh radio luar negeri yang sering kita pantau teman-teman. Sudah pasti informasi yang diberikan sangat akurat. Dan saat ini juga Henny beserta istri saya sudah mendengar berita. Jika memang benar berita itu ada, kita perlu menyusun proklamasi. Tapi sebentar dulu. Agama kita ini menyuruh kita untuk mencari kebenarannya terlebih dahulu, Bu. Kita takut kita akan terulang lagi, Bu. Seperti dulu, Bu. Betul kata Wikana. Tapi kami tidak mengetahui apakah berita itu benar atau tidak. Baiklah kalau begitu, kita harus segera berunding dengan golongan tua. Betul, karena Bung Hatta dan Bung Karno memiliki jiwa besar di tangan rakyat. Tanpa mereka, proklamasi tidak mempunyai kekuatan. Baik, rapat kali ini saya tutup. Terima kasih.
dalam rumah makan. Itu terdapat Ahmad Sudarjo serta Demokrat. Tiba-tiba, Syahrir merangsek masuk tanpa salam. Bu, Jepang sudah mengalahkan sekutu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan. Syahrir, bajingan kalian. Ini adalah yang menghormati saya. Jangan kira dengan kalian seperti ini, kalian mendengarkan kesalahan kalian. It's time to begin the fourth leg. Aku tahu Jepang sudah kalah. Aku tahu kalian menunggu. Tapi jangan kira saya akan tunduk dengan desakan seperti ini. Tenang, Bu. Ini maksud kami, Bu. Tetapi rakyat di bawah sana sudah menunggu-nunggu, Bu. Sudah bertanya-tanya kapan kita akan merdeka, Bu. Tapi Bu, kalau kita menunggu PPKI, tetap saja kita tunduk pada bayangan Jepang. Kami tidak rela kemerdekaan ini dianggap hadiah sebagai penjajah dari Jepang. Betul, Bu. Rakyat sudah siap. Kami para pemuda tidak ingin kemerdekaan ini ditetapkan sebagai pemuda Jepang. Bu, dihina-hina saja. Tapi kali ini, Bu, saya kalah. Aku bukan mereka Jepang. Jangan sekali-sekali kalian melakukan itu. Aku berjuang untuk rakyat sejak lama. Bahkan sebelum kalian lahir. Kamu tahu proklamasi yang dilaksanakan dengan cepatnya. Tapi kita tidak perlu berserasa. Saudara-saudara, dengarkanlah. Bung Karno benar. Jangan sampai proklamasi yang tergesa-gesa ini membuat bangsa kita seperti bangsa seperti saat ini. Ngerti? Kalau kita menunggu, mereka bisa dengan kepercayaan. Mereka bisa bergerak sendiri dan itu jauh lebih berbahaya. Kami tidak ingin kehilangan momentum. Jika negara ini bergerak tanpa pimpinan, itu bukan kemerdekaan, tetapi ancaman. Aku tidak akan membiarkan negara ini berdiri dengan tanpa pimpinan. Proklamasi dijalankan dengan bertanggung jawab, bukan dengan kekerasan langsung. Saudara-saudara, jelas sudah. Kita semua ini ingin merdeka. Golongan tua menolak perundingan ini. Kan tapi kita jalannya harus tetap waspada. Kami menolak usulan Anda untuk memproklamasikan malam ini. Itu keputusan kami. Golongan muda saling berpandangan. Wajah mereka penuh amarah dan kecewa. Sayuti menggertakkan gigi. Disusul Mikana, Sukardi dan Syahrir keluar dari rumah dengan langkah keras. Suasana rumah menjadi tegang. Udara dini hari terasa semakin berat. Soekarno kembali duduk. Wajahnya muram namun tegas. Ketika Soekarno sedang melaksanakan sholat malam dan di bagian duduk terakhirnya sebelum salam, ia ditunggu oleh dua golongan pemuda yang akan melaksanakan misi pengasingan Soekarno demi mendesak kemerdekaan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Ia sempat menolong sekuat tenaga, tapi apa daya, beliau sendiri yang mengatakan berikan aku 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Tapi apa daya, dua pemuda tadi, Syahrir dan Soekarno,
yang berhasil merangsek masuk ke dalam rumah Bung Karno demi melaksanakan misi. Bung, kami membawa kalian ke sini agar kalian tidak terpengaruh oleh Jepang. Kami harus segera memproklamasikan secepat-cepatnya selagi masih ada kesempatan. Apa-apa nih? Kita tidak harus bergesa. Kita harus pikirkan masa depan dari negara ini. Bung, jika tidak sekarang kapan lagi, Bung? Ingat perkataan saya tadi, Bung. Rakyat sudah menunggu, Bung, kapan kita akan merdeka. Kasihan rakyat, Bung. Kemerdekaan ini bukan perkara emosi. Ini menyangkut bangsa kita. Jangan sampai kemerdekaan ini yang tergesa-gesa membuat bangsa kita hancur. Tenang Bung, saya yang akan menjamin besok kemerdekaan ini akan dilaksanakan di Pengangsaan Jakarta. Mungkin yang dikatakan tadi itu benar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Berikan saya sebuah kertas. Menurut teman-teman sekalian, saya akan menuliskan rancangan teks proklamasi yang akan dibacakan. Menurut bantuan, isi apa proklamasi tersebut? Saya usulkan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tambahkan Bung kalimat tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan sifat seragam. Baik, akan saya tuliskan. Berkali-kali Bung Karno mengalami kesalahan penulisan dalam penulisan teks proklamasi. Tetapi dia tetap gigih dan berusaha menyelesaikannya. Baik, naskah proklamasi dan saya tulis tangan. Menurut bantuan sekalian, siapakah yang berhak untuk menandatangani teks proklamasi yang akan dibacakan ini? Teks proklamasi ini sudah cukup ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nanti, Deblin, silakan kamu ketik.
Fatmawati menjadi bendera. Lembar demi lembar, kata demi kata yang diketik oleh Sayuti Melik akhirnya menghasilkan teks proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya mengundurkan saudara-saudara sekalian untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Tak ni foto. Biarpun saya pergi jauh, tinggalkan Sekian dari kelompok dua. Sekian dari kelompok dua. Sekian.